Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini untuk mempresentasikan berkaitan dengan proyek kami, yaitu analisis pencemaran lingkungan wilayah Provinsi Negara Indonesia menggunakan Cummins Clustering. Perkenalkan, di sini saya adalah Fatimatul Mahmuza, dan rekan saya ada Muhammad Naseruddin dan juga Yusil Iskandar Harahap. Selanjutnya, latar belakang berkaitan dengan proyek yang kami ambil pada materi ini, yaitu sebuah lingkungan yang mana di sana dihidupi oleh sekitar makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Terdapat berbagai komponen lingkungan hidup antara manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Makhluk hidup akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan adalah suatu kesatuan ruang dari semua benda, daya, kondisi, makhluk hidup, termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang mencakup segala aspek kehidupan. Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dan saling berhubungan satu sama lain dalam pelestarian ekosistem ini. Terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas akan menjadikan manusia sehat. Selanjutnya, tujuan dari tugas besar ini adalah untuk melakukan pengelompokan daerah-daerah di provinsi pada Indonesia berdasarkan tingkat penyebaran pencemaran lingkungan dengan menerapkan proses clustering menggunakan metode Cummins clustering. Diharapkan dengan melakukan proses clustering ini dapat menghasilkan data-data yang berguna bagi berbagai pihak. Selanjutnya, berkaitan dengan metodologi penelitian, di sini kami melakukan 5 tahapan dengan rincian sebagai berikut. Next. Oke, selanjutnya pengumpulan data. Di tahap ini kita mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Data yang kami dapatkan diambil dari BPS. Yang kedua yaitu persiapan data, yaitu mempersiapkan data dan memilah data yang akan digunakan. Tahapan ketiga yaitu pengolahan data, yaitu mengolah data dan mentransformasikannya sehingga data dapat diklasterisasi, yaitu melakukan pengelompokan data berdasarkan klaster. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil dari validitas model klasterisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada hasil dan analisis. Next. Di sini ada dataset yang mana menjelaskan dataset pencemaran lingkungan. Di sini terdiri dari 4 provinsi, ada Aceh, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian ada beberapa atribut seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, bebas pencemaran, dan luas wilayah. Misalnya di sini ada Aceh, dia memiliki pencemaran air 350, pencemaran tanah 23, pencemaran udara 481, bebas pencemaran 5.757, dan luas wilayah 57.959. Sumbernya ini dari Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia. Next. Kemudian ada korelasi dua atribut data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan nilai korelasi antara dua atribut data yang digunakan, yang mana didapatkan hasilnya bernilai 0,12, yang berarti bahwa hubungan antara dua atribut pada data tersebut adalah cukup baik sehingga dapat digunakan untuk dilakukan proses pengolahan data. Nah, next. Kemudian ada normalisasi data, yang mana melakukan proses normalisasi data dengan menggunakan fungsi min-max scaler, bertujuan agar data yang diolah memiliki skala nilai yang sama antar atribut. Di sini ada total kasus dan luas wilayah awal dan total kasus dan luas wilayah hasil normalisasi. Di situ misalnya ada 854 total kasus dan luas wilayah 57.956 menjadi total kasus 0,357 sekian-sekian dan
luas wilayah 0,17993. Next. Kemudian di sini ada visualisasi data sebelum klasterisasi yang berbentuk scatter. Next. Kemudian di sini ada elbow method dilakukan untuk mendapatkan nilai keoptimum yang akan digunakan sebagai jumlah klaster pada proses klasterisasi menggunakan K-means. Dapat dilihat bahwa performa dari grafik metode elbow berangsur menjadi stabil menuju nilai 10, sehingga dapat disimpulkan klaster yang baik digunakan adalah menggunakan 7 klaster. Next. Berikutnya ialah dari hasil klasterisasi yang dilakukan menggunakan algoritma K-means. Pada tabel sebelah kiri merupakan hasil klasterisasi dan pada tabel sebelah kanan merupakan indeks klaster yang dimana tiap indeks berisikan anggota-anggota klaster yaitu wilayah provinsi pada negara Indonesia. Seperti klaster yang pertama berisikan 3 anggota yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya merupakan visualisasi hasil klasterisasi menggunakan histogram bar, di mana terdapat persebaran nilai dari data klaster berdasarkan jumlah anggota klaster. Untuk selanjutnya merupakan visualisasi persebaran data klasterisasi menggunakan K-means menggunakan metode plot scatter, di mana di sini tersebar sentroid yang terdiri dari anggota-anggotanya berupa wilayah-wilayah dari negara Indonesia. Setelah dilakukan klasterisasi, maka kita akan melakukan evaluasi terhadap model yang kita gunakan. Pada tahap evaluasi ini, kami menggunakan metode silhouette score value, di mana evaluasi skor akan semakin baik jika mendekati nilai 1. Sedangkan jika skor mendekati nilai -1, dapat dikatakan model tersebut buruk. Yang mana hasil dari klasterisasi menggunakan metode K-means, kami mendapatkan jumlah klaster sebanyak 7 klaster yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana hasil evaluasi menggunakan silhouette score value adalah 0,483 sekian, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang kami buat menggunakan algoritma kami dapat dikatakan sudah cukup baik karena mendekati nilai 1. Begitu saja presentasi dari kami perihal analisis pencemaran lingkungan wilayah provinsi negara Indonesia menggunakan K-means clustering. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Oke, baik. Begitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.